dulu di sebelah dulu. Baru lagi. Di sebelah kita bertemu Allah. Dulu kita baru berdiri. Ya, baru berdiri ini adalah amin di pertemuan yang lalu kita bahas hukum dulu istirahat sebelum berdiri. Ya, berdiri setelah sujud di rakaat pertama atau di rakaat ketiga. Pada pertemuan ini kita lanjutkan di hari 295. Kita tidak boleh kata-kata hari 296, 297. Ya, untuk pertemuan kali ini kita mulai dari hari ini dan kita akan bahas tentang kunut. Ya, tentang kunut. Belum menyampaikan beberapa hadis kunut di kitab ini. Di hari pertama ini seperti kita bahas hari ini. Nanti hari berikutnya hari keempat dan kunut juga terkait dengan doa kunut. Kemudian nanti akan hadis yang kelima juga masih tentang doa kunut. Dan setelah itu ya di hari ketiga baru kembali lagi menjelaskan tentang cara dia turun dari berdiri ke sujud. Insyaallah kita akan membahas tersebut tentang turun insyaallah. Kita baca ayat 295. Kata Allah wa Ibn Malik radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wudu' yad'u ala كان لا يكون إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صار الكتب وفتحت الصالح رضي الله عنه قلت لأبي يا أبت إنك قد وليت خلف رسولنا وإنك الرسول القرآن فكان يذكرون في الفجر قال لابني قدس رواه إلا أبا داود. Ini tiga hadis menjelaskan definisi kunut dan hukum dari masing-masing kunut. Di tiga hadis ini akan disebutkan semua jenis kunut dan hukum. Allah di hadis pertemuan akan datang jenis kunut ketiga serta hukumnya. Kata beliau di hadis 295 dari Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kunut sebulan setelah ruku mendoakan keburukan kepada suku dari suku Arab. Kemudian setelah itu belum meninggalkannya. Jadi belum kunut sebulan penuh. Setelah itu belum meninggalkan kunut. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Darqutni, namun semisal dengan ini tapi dari sisi yang lain.
wa zada, dan dia menambah, wa amma fis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi tidak pernah lagi kunut. Hadis Anas. Dalam riwayat Bukhari Muslim seperti itu lafadznya. Tapi dalam riwayat Imam Ad-Darqutni, demikian pula Imam Ahmad, seperti itu pula, tapi ada tambahannya di belakang, yaitu lafadznya, adapun di sholat subuh maka Nabi terus kunut sampai meninggal. Ini nanti sebab perselisihan, subuh kunut terus atau tidak, karena hadis ini tambahan ini. Tambahan ini, sebelum kita membahas hukumnya, para ulama kita menjelaskan, dia adalah riwayat Imam Ahmad di jilid 3 nomor 162, demikian pula Imam Ad-Darqutni di kitab beliau nomor jilid 2 nomor 39 dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi' ibn Anas, dari Anas ibn Malik, tapi sanad ini adalah sanad yang dhaif. Kenapa? Sebabnya adalah karena ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Jadi ingat, ini cacatnya kunut subuh yang nanti kita akan sebutkan hukumnya. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ini Abu Ja'far Ar-Razi, dia adalah disebutkan sebagai rawi yang dhaif. Pertama seperti itu. Jadi dia adalah hukum asalnya dia rawi dhaif. Ini Abu Ja'far Ar-Razi. Kenapa bisa dhaif? Siapa yang mengomentarinya? Bukan kita yang mengomentari dia adalah rawi yang dhaif. Banyak dari para ulama rahimahumullah ta'ala, banyak sekali yang berkomentar bahwa rawi ini, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi, ada rawi yang tidak diambil hadisnya, ada rawi yang diambil, tidak diambil hadisnya, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad kan yang meriwayatkan hadis ini. Imam Ahmad sendiri berkomentar tentang Abu Ja'far Ar-Razi ini, beliau katakan laisa bil qawi. Dia meriwayatkan, tapi kan Imam Ahmad tidak mempersyaratkan bahwa kalau saya sebutkan hadis pasti sahih. Enggak. Beliau cuma mengumpulkan hadis yang musnad, hadis musnad sahabat yang dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempersyaratkan sahih seperti imam-imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dia persyaratkan semua hadis yang disebutkan dalam sahihnya harus sahih. Tidak menyebutkan yang dhaif. Sementara Imam Ahmad tidak punya syarat itu. Makanya Imam Ahmad mengomentari ini rawi Abu Ja'far Ar-Razi, dia bilang laisa bil qawi, tidak kuat. Sebagian ulama lagi mengatakan dia adalah munkarul hadis, dia adalah rawi yang ditinggalkan hadisnya, dia adalah rawi yang ditinggalkan hadisnya. Iya. Ini terkait dengan rawinya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau berkata terkait dengan hadis ini, hadis yang kedua, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal. Kata Imam Ibn Rajab, hada munkar. Ini munkar, ini palsu hadisnya. Kenapa? Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak ada tambahan kunut subuh sampai meninggal.
Ini kan sama, sahabatnya satu, Anas. Sahabatnya satu, Anas. Di Bukhari Muslim tidak ada tambahan di subuh Nabi tidak pernah meninggalkannya sampai meninggal. Kan Samuel begini. Di Bukhari Muslim Anas bilang Nabi pernah mendoakan keburukan kepada kabilah suku Arab yang membunuh para sahabatnya yang hafal Quran selama sebulan. Setelah itu belum tinggalkan. Tidak pernah lagi kunut. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darqutni ada tambahannya. Adapun di sholat subuh maka terus Nabi kunut sampai berpisah dengan dunia. Artinya sampai meninggal. Sampai meninggal. Ini hadis bersendiri. Dalam tambahan ini Abu Ja'far Ar-Razi, seandainya dia adalah rawi yang kuat, maka hukumnya ini syad. Karena ada dua istilah ya, ada syad, ada mungkar. Kalau syad, rawi yang kuat diterima hadisnya, tapi menyelisih yang lebih kuat dan lebih banyak. Ini dibilang syad. Syad itu dhaif juga. Ini rawi dhaif, menyelisih lebih dhaif, lebih kuat. Ini bukan syad namanya, tapi mungkar, palsu. Ini secara hukum hadisnya. Ya, jadi ini lafaz pertama. Dari Anas juga beliau berkata bahwasanya Nabi SAW tidak pernah kunut. Ini masalah berputar di Anas semua. Dia berkata Nabi tidak pernah kunut illa kecuali idza da'a liqaum, kecuali mendoakan kebaikan untuk sekelompok orang, atau da'a ala qaum, atau mendoakan keburukan kepada sekelompok orang. Jadi Nabi itu kunut kalau ada masalah. Apakah ada orang yang mau berdoakan kebaikan, atau ada orang yang berdoakan keburukan? Artinya ini tergambar nanti kunut nazilah. Kalau ada terjadi seperti ini sebenarnya Nabi kunut karena belum mengutus para sahabatnya ke salah satu kabilah suku Arab yang ingin penghafal Quran, yang mau mengajarkan kepada mereka Quran. Ternyata di perjalanan semua dia bunuh. Maka Nabi marah dan mendoakan keburukan kepada mereka. Mendoakan keburukan kepada mereka sampai turun ayat laisa laka minal amri syai'. Ini urusan bukan masalah urusan. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berhenti kunut. Tidak pernah lagi kunut nazilah. Ini kunut nazilah namanya. Kunut kalau ada yang terjadi. Kunut kalau ada yang terjadi. Dan Nabi kunut 5 waktu. Itu yang sahih. Nabi kunut 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nabi kunut 5 waktu. Ada tadi penambahannya sudah lewat. Belum tegaskan. Jadi ini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar orang Syafi'iyah. Orang Syafi'iyah. Belum sembunyikan hadis dalam masalah ini. Belum tegaskan selain dari jalur Anas. Dari Sa'ad Ibn Tariq Al-Ashja'i. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qultu li abi, saya berkata kepada bapak saya. Bapaknya sahabat. Ya abati, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah. Sungguh kamu telah salat di belakang Rasulullah. Orang Syafi'i membaca kitab, kan buku kitab Bulughul Maram juga adalah dalam mazhab Syafi'i. Kalau mereka baca ini mereka paham insyaallah tentang kunut subuh. Bahwa yang mengatakan kunut subuh itu adalah bid'ah bukan Wahabi. Ini dari para sahabat, dari sahabat yang mengatakannya bid'ah. Kita lihat ini hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar sampaikan. Jadi Sa'ad Ibn Tariq Al-Ashja'i berkata radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah.
Sungguh engkau telah sholat di belakangnya Rasul. Jadi makmum. Wa Abu Bakar, kamu telah sholat di belakangnya Abu Bakar. Wa Umar, juga kamu telah sholat di belakangnya Umar. Wa Ali, dan kamu telah sholat di belakangnya Ali. Ini bapaknya belum. Sebagai faedah berarti belum sholat dengan banyak tahun ini. Karena kita maklumi bersama, Rasul kita Muhammad SAW, beliau kan berarti anggaplah Malik, bapaknya ini adalah di Madinah. Karena di Makkah hanya 3 tahun Nabi sholat 5 waktu. Di Makkah 3 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Nabi hanya sholat 5 waktu, itu sebanyak 13 tahun saja. 10 tahun di Madinah, 3 tahun di Makkah. Ya, karena tidak ada syariat sholat 5 waktu sebelumnya. Iya, tidak ada syariat sholat 5 waktu sebelumnya. Jadi ini orang, sahabat, sholat di belakang Nabi. Setelah itu, Nabi meninggal. Di tahun 10 Hijriah ke-11. Ya, meninggal. Kan yang menggantikan sebagai khalifah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, karena waktu itu yang menjadi khalifah dialah imam. Dia menjadi imam. Selama berapa tahun? Ya, usia kepemimpinannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu belum menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 9 hari. Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah 2 tahun 3 bulan 9 hari. Itu Abu Bakar. Setelah belum meninggal, sebelum meninggal belum menunjuk Umar yang menjadi khalifah. Jadi Umar itu menjadi khalifah karena ditunjuk oleh Abu Bakar. Karena ditunjuk oleh Abu Bakar. Belum menunjuk Umar. Umar menjadi khalifah, memimpin kaum muslimin. Beliau usia kepemimpinannya setelah Abu Bakar meninggal 10 tahun 6 bulan 3 hari. 10 tahun 6 bulan 3 hari. Umar radhiyallahu ta'ala dari kepemimpinannya sampai belum meninggal. 10 tahun 6 bulan 3 hari. Setelah belum meninggal, maka yang menjadi khalifah adalah Utsman. Ya, berdasarkan musyawarah dari sisa sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga sebelum mereka meninggal di zaman Nabi SAW. Akhirnya belum dibaiat oleh kaum muslimin menjadi khalifah dan belum memimpin kaum muslimin lebih 2 tahun daripada Umar, yaitu 12 tahun. Jadi Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun. Secara rincinya 12 tahun, ya, kecuali 12 hari. Jadi 12 hari lagi genap 12 tahun. Jadi ini Utsman memimpin kaum muslimin 12 tahun kecuali 12 hari. 12 tahun kecuali 12 hari. Setelah itu belum meninggal karena dibunuh sebagaimana Umar juga dibunuh, ya. Belum dibunuh oleh orang-orang Khawarij, ya, oleh orang-orang Khawarij. Maka Ali lah yang memimpin kaum muslimin sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah pemimpin kaum muslimin dan belum memimpin kaum muslimin sedikit, tapi lebihlah daripada Abu Bakar. Yaitu belum hanya memimpin kaum muslimin hanya 4 tahun 9 bulan. Kalau Ali hanya 4 tahun 9 bulan. Ali bin Abi Thalib sebelum beliau dibunuh, karena Ali juga dibunuh. Karena kekacauan yang membunuh Utsman sampai ke Kufa. Mereka juga bunuh Ali. Mereka juga bunuh sebab menjadi terbunuhnya Ali.
Makanya usia kepemimpinannya adalah pendek. Pendek. Hanya 4 tahun 9 bulan. Anggaplah kita hitung rata-rata pakai tahun saja. Ya, Rasulullah 23 tahun. Ya, setelah diangkat menjadi nabi, beliau dan Rasul, beliau berdakwah mendakwakan Islam 23 tahun. Setelah itu digantikan oleh Abu Bakar memimpin kaum muslimin 2 tahun. Setelah itu Umar memimpin kaum muslimin 12 tahun. Setelah itu Ali memimpin kaum muslimin 4 tahun. Sekarang kita ketemu di sini. Jadi seorang anak bertanya kepada bapaknya, sahabat. Dia bilang, "Ya abati, kamu telah sholat di belakang Rasulullah. Di belakangnya Abu Bakar, berarti 2 tahun. Di belakangnya Umar, berarti berapa tahun? 10. Di belakangnya Utsman, berarti berapa? Berapa? 12. Ini bagus dihafal tahun kepemimpinannya pada khalifah. 12 tahun dia sholat di belakangnya Utsman. Setelah itu dia sholat di belakangnya Ali. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun 9 bulan. Ya, makanya Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i dia bilang kepada bapaknya di satu riwayat, kamu telah sholat di belakangnya Ali 5 tahun. Kenapa? Kan dianggap sudah 5 tahun karena 4 tahun berapa bulan? 9. Sisa 3 bulan lagi genap 5 tahun. Makanya dia bilang kepada bapaknya di satu riwayat, kamu telah sholat di belakangnya Ali 5 tahun. Ya dianggap 5 tahun karena 9 bulan. Sebelum beliau dibunuh. Karena beliau dibunuh saat keluar sholat subuh. Ya, saat keluar sholat subuh oleh Abdurrahman ibn Muljim. Seorang khawarij. Ini khawarij ini sejarahnya tidak bagus dari dulu. Ya, sampai sekarang masih bawa bom kemana-mana. Ini masalah khawarij. Ya, dari dulu memang suka membunuh kaum muslimin. Tidak membunuh orang kafir. Ini dari dulu seperti itu. Jadi, dia bilang begitu. Pertanyaannya, kamu telah sholat di belakang Rasul. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 orang terbaik. Ini orang terbaik ini. Yang Nabi katakan, alaikum bis sunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya khalifah setelahku. Sunnahnya khalifah setelahku. Dan Nabi katakan di sebuah hadis, al-khilafat min ba'di 30 sana. Khilafah setelahku 30 tahun. Ya. Hitung tadi. Ya kan? Hitung tadi. Abu Bakar 2. Nah, tambah Umar berapa? 10. Utsman 12. Ali 4. Berapa tahun itu sudah? 28, tapi hitung aja bulannya. Kan begitu? Ya kan? Jadi kurang sedikit 30 tahun. Nah, itu Nabi ucapkan sesuai dengan wahyu. Memang ini masalah dibunuhnya Umar, dibunuhnya Utsman setelahnya di tahun yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi sudah kabarkan. Khilafah memang segitulah umurnya. Segitulah umurnya. Hanya 30 tahun setelah. Artinya ini orang sholat setelah Nabi masih 30 tahun. Iya kan? Karena di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakang Utsman, di belakangnya Ali. Sholat. Pertanyaan anaknya simpel saja. Mudah saja. Apakah yaknutun fil fajr? Apakah mereka kunut di sholat subuh? Itu saja pertanyaan. Itu saja pertanyaan. Apakah mereka kunut di sholat subuh? Masalahnya ada riwayat dari Anas, pelayannya Nabi. 2 periwayatan yang membuat perbedaan. Satu bilang Nabi tidak pernah kunut kecuali hanya sebulan. Satu tambahannya, itu Bukhari Muslim. Satu tambahannya, tidak pernah Nabi tinggalkan kunut subuh sampai meninggal.
Itu masalahnya. Ini pertanyaan. Apakah mereka semua kunut? Yaitu, kan dia bilang, kamu telah sholat di belakang orang-orang itu. Apakah mereka kunut? Siapa mereka di sini? Tadi itu. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 orang. Apakah mereka kunut? Apa jawaban bapaknya? Yang telah sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya bunai, wahai anakku. Muhdath, itu bid'ah. Itu perkara baru. Jadi kunut subuh sudah dibilang bid'ah dari dulu. Iya, bukan baru sekarang. Iya, bukan baru sekarang. Ini yang mengatakan bid'ah ini adalah sudah sahabat. Wahai anakku, itu perkara baru. Ini riwayat Imam 5 kecuali Abu Daud. Berarti Ahmad dan Imam 5 ini maksudnya adalah Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Ini maksudnya 5. 5 ini meriwayatkannya kecuali Abu Daud. Berarti termasuk yang meriwayatkan Imam Ahmad. Yang tadi meriwayatkan itu hadis bahwa Nabi selalu kunut di sholat subuh sampai meninggal. Ini semua jadi pembanding nanti ketika kita berbicara hukum kunut. Hukum kunut. Ini dulu hadisnya. Karena gini, percuma kita berbicara hukum sementara hadis kita tidak tahu yang menjadi landasan. Karena kita akan bertanya, dalilmu apa kalau ada kunut subuh? Dia juga akan bertanya kepada kita, kamu dalilmu apa? Dan apa alasanmu tidak kunut subuh? Terus kamu apa alasanmu kunut subuh? Kan kita tidak berputar pada Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini kan orang ulama yang menyampaikan ilmu, bukan wahyu yang pasti benar. Bukan, kita harus berputar pada hadis. Makanya ini kebiasaan ulama. Lihat ini ulama Syafi'i. Sekarang kita baru berbicara tentang hukum kunut. Di hadis ini ada 2 kunut yang dibicarakan. Pertama kunut nazilah. Kunut kalau ada yang turun menimpa kaum muslimin. Kunut nazilah namanya. Mayoritas para ulama rahimahumullah mereka berpendapat bahwa kunut nazilah, kunut kalau ada yang terjadi itu hukumnya disyariatkan. Disyariatkan hukum, disyariatkan kunut nazilah. Itu pendapat mayoritas. Qala Rafi'i, berkata Imam Ar-Rafi'i dari ulama Syafi'iyah. Muqtada kalami aktsaril a'immah annahu ya la yustahab fi ghairi subhi bihal wa innamal khilaf fil jawaz fa haitsu yajuzu fal ikhtiyar fihi ilal musalli. Masya Allah, ini ulama Syafi'iyah berbicara tentang kunut nazilah terkait dengan waktunya. Dia bilang kalau melihat ucapannya para imam-imam fikih bahwa dia tidak disunahkan selain sholat kecuali pada sholat subuh. Ini belum bukan berbicara tidak boleh kunut nazil. Belum berbicara kapan waktu kunut nazil. Belum bilang sholat subuh. Tapi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama Syafi'iyah juga, setelah Imam Rabi, qultu wa hadza aqrab ila sunnah. Maksudnya yang benarnya sunnah. Sunnah di sholat subuh bukan berarti tidak boleh di sholat lain. Bukan berarti tidak boleh di sholat lain. Kenapa? Fa innahu sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-qunut lin nazilah. Karena telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan sunnahnya kunut nazilah. Ini pengikutnya Syafi'i terkait dengan kunut nazilah. Sementara Imam Syafi'i sendiri belum berkata dalam kitab halaman bisa dilihat penukilan dari kitab yang disebutkan dari ucapan langsung Imam Syafi'i rahimahullahu taala
Beliau bilang alal istihbabi mutlaqo, yang benarnya sunnah secara mutlak tanpa diikat dengan sholat subuh kalau kunut nazilah. Karena Nabi SAW beliau dunukin, beliau kunut ya di sholat 5 waktu. Dinukin bahwasanya beliau kunut di sholat 5 waktu. Ada hadis sebenarnya yang membuat kita langsung berpendapat dengan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i tadi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, la aqrabanna bikum salat Rasulullah SAW, saya akan mendekatkan kepada kalian salat bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Fakana yakunutu fi raqatil akhirah min salatil zuhur wal isyal akhirah wa salatil subuh dan seterusnya. Adalah Rasulullah SAW kunut di rakaat terakhir di salat zuhur, salat isya, salat subuh sampai seterusnya. Jadi Nabi kunut nazilah di salat 5 waktu. Nabi kunut nazilah di salat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwa ini yang benarnya dan ini dipegang oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dan yang lainnya. Yang kedua, kunut subuh. Yang kedua tentang kunut subuh. Mayoritas ulama berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan. Kunut subuh tidak disyariatkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Anas yang pertama, riwayat Bukhari Muslim. Nabi pernah kunut sebulan, kemudian Nabi tinggalkan. Dikuatkan oleh hadis Sa'ad Ibn Tariq Al-Asja'i. Dia telah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selama khalifah 30 tahun tidak ada yang kunut. Ya, bahkan beliau bilang itu perkara baru. Bahkan beliau bilang itu adalah perkara baru. Ini pendapat dari mayoritas. Imam Tirmidzi ketika belum menyebutkan hadis Tariq tadi, ya, beliau katakan wa alaihi aktsar ahli ilm. Di atas itulah ahli ilm berpegang. Di atas itulah ahli ilm berpegang. Sementara ya Imam Syafi'i juga dinukil dari madhabnya Imam Malik. Mereka mengatakan ada kunut di sholat subuh. Apa dalilnya? Hadis tambahan Anas tadi, riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni. Tapi kan kita sudah jelaskan hadisnya adalah hadis yang dhaif, disebabkan karena siapa tadi? Seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia rawi yang dhaif, laisa bil qawi, tidak kuat. Di samping anggaplah dia kuat, dia menyelisih rawi yang lebih kuat, sehingga paling sedikit hukumnya kalau tidak mungkar, tidak palsu, maka paling sedikit hukumnya syadz. Syadz itu istilah untuk hadis dhaif. Istilah untuk hadis dhaif juga. Inilah hukum terkait dengan 2 kunut tadi. Masih ada sisa pembahasan? Insyaallah mungkin kita akan bahas di pertemuan nanti, yaitu masalah mengangkat tangan dan mengucapkan amin bagi makmum ketika kunut. Insyaallah kita akan bahas nanti ketika kita bahas jenis kunut yang ketiga, yaitu kunut witir. Insyaallah taala kita masuk di tanya jawab. Tafadhol. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Ini untuk pertemuan pertama, alhamdulillah. Silakan, Pak.
Yang baik. Baik, baik. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan kedua kita terlalu cepat, Pak. Karena terkait dengan kunut yang kita tanyakan itu nanti kunut ketiga. Sabar pekan depan. Insya Allah. Masih hadir di pekan depan? Atau sudah persiapan pelaminan? Masya Allah. Ada orang mau menikah. Pak Ketua kita ya. Iya. Pertanyaan pertama saja Pak yang dijawab. Jadi kalau kita berarti terjadi kekosongan. Enggak Pak. Enggak boleh ada kekosongan dari pemimpin. Jadi setelah meninggalnya Ali, yang dibayat Al-Hasan. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu beliau tanazal. Beliau turun, mengalah. Setelah beliau mengalah, maka kaum muslimin membayat Muawiyah. Jadi tidak ada kekosongan sama sekali. Jadi ketika Ali terbunuh, yang menjadi pemimpin adalah Al-Hasan ibn Ali. Cucunya Rasulullah. Iya. Setelah itu beliau mengalah. Beliau turun dan dibayatlah oleh kaum muslimin Muawiyah. Dialah yang menjadi kaum khalifah. Beliau amir pertama. Amir pertama setelah Ali meninggal dan Al-Hasan turun. Mengalah dari kepemimpinan. Dan tidak pernah kosong Pak. Setelah itu terus menerus ada pemimpin. Meninggal satu datang lagi dibayat lagi. Meninggal satu dibayat lagi. Seperti itu. Dan jangan dipahami kosong. Tidak. Cuman khalifah ini hanya 4. Setelah itu disebut amir. Umaro. Para pemimpin. Bukan lagi khalifah. Karena khalifah itu ini yang 30 tahun. 30 tahun. Tadi itu yang Ali, ya, dia isi sampai 29 tahun lebih. Ya, 29 tahun. Setelah itu digantikan oleh Al-Hasan. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Oh, ini ada kertas. Bagaimana hukum berfoto di dalam pekerjaan? Alasannya dibutuhkan untuk membuat laporan ke perusahaan atau kantor. Kalau memang dibutuhkan, ya hukumnya dimubahkan karena dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan kita tetap foto, maka itu diharamkan. Itu diharamkan. Tidak dibolehkan foto tanpa ada kebutuhan. Tidak dibolehkan foto tanpa ada kebutuhan. Itu Allah. Sengaja mencukur jenggot tidak boleh. Iya, tidak boleh kita mencukur jenggot apapun tujuannya. Bahkan walaupun tujuannya supaya melebat jenggotnya, tidak dibolehkan. Karena Nabi hanya memerintahkan untuk pelihara jenggot kalau ada. Adapun kalau tidak ada, kita tidak dibebankan untuk memelihara yang kita tidak mampu. Ya, yang kita tidak mampu. Dan membiarkan ada sebagaimana adanya itu lebih bagus. Daripada kita membuat-buatnya. Kita pakai obat penumbuh jenggot. Kadang suatu saat kita akan menyesal dan kita akan mencukurnya. Oh ini kan saya yang tumbuhkan. Ada orang seperti itu. Tadinya semangat. Akhirnya dapat ujian. Ternyata ujian itu membuat dia mencukur jenggot yang dia tumbuhkan tadi. Nah, itu sudah dosa. Sudah dosa.
Karena memelihara jenggot hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena perintah. Memelihara jenggot itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena perintah, Nabi perintah. Perintah itu hukumnya sunnah, wajib. Perintah itu hukumnya adalah wajib, tidak sunnah. Tidak sunnah. Jadi kita terbatas pada apa yang ada itu lebih bagus. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang cocok untuk muka kita. Allah tahu apa yang cocok untuk muka kita. Kalau ada di antara kita jenggotnya satu lembar saja, itu yang Allah tahu kalau itu cocok untuk kita. Tidak perlu kita cari-cari supaya menjadi 1000 lembar. Jangan sampai kita punya dalil hadis palsu, makin banyak jenggotnya, makin banyak malaikat yang bergantung. Hadis palsu. Itu hadis palsu itu. Jadi ada orang menghitung-hitung jenggotnya. Karena dia mau menghitung, oh ini jumlah malaikat di jenggotku ini. Tidak ada hubungannya seperti itu. Kita pelihara jenggot bukan karena ada malaikat yang bergantung. Tapi karena memang Nabi sunnahkan dan anjurkan, bahkan Nabi wajibkan. Nabi wajibkan. Seperti itu. Wallah. Baik, hukum akhwat bersafar dapat izin dari suaminya, tapi tidak sama suaminya. Sesama akhwat, satu kendaraan, berdosa. Haram seorang bersafar tanpa mahram, walaupun 1000 perempuan. Iya, karena Nabi katakan tidak halal perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar tanpa mahram. Tanpa mahram. Jadi kalau di situ dia 1000 orang perempuan, kalau ditanya ada yang punya mahram, pasti mereka bilang apa? Tidak ada. Itu namanya tanpa mahram. Tidak boleh. Kalau beda kendaraan, tidak apa-apa. Yang penting satu rombongan. Satu rombongan. Adapun suaminya di kota, istrinya pergi bersafar tanpa mahram, tanpa ditemani, haram. Nabi bilang tidak halal. Dia berdosa. Iya, yang punya mahram tidak berdosa, tapi yang tidak punya mahram berdosa. Kan ini hukum masing-masing. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain bilang, wakilkanlah istrimu padamu. Bahayanya itu. Jangan merasa aman dengan suaminya orang. Jangan pernah. Karena Nabi ketika belum menyatakan, ya kumadukul ala nisa. Hati-hati kalian bersama perempuan yang bukan mahram. Seorang dari Ansor, sahabat ini, ya mungkin, bukan lagi mungkin, mereka orang terbaik. Bisa saja kita aman, karena mereka orang terbaik. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, kaifal ham? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ipar? Ipar. Iya kan? Jangan sampai kita merasa aman, temanku ji, bahaya itu. Teman juga mau makan, kadang dia makan istri tak? Bahaya. Teman itu kadang dia makan istri tak? Hati-hati, na'udzubillah. Banyak kejadian. Iya, istri kita teman berselingkuh sama orang lain. Sama teman kita sendiri. Na'udzubillah. Makanya Nabi tutup. Seorang Ansor bertanya, ya Rasulullah kaifal ham? Bagaimana kalau itu ipar? Ipar. Tahu ipar kan? Tahu ipar? Iya, kan begitu pertanyaannya. Apa jawaban Nabi? Alhamdulillah. Ipar itu kematian. Hati-hati. Ipar, orang yang sangat dekat. Saudaranya kita. Tapi dia kayak istri kita. Oh, hati-hati. Kematian itu. Nah, jadi Nabi tutup walaupun orang itu dekat. Apalagi cuma teman je. Hati-hati. Kata teman je. Hati-hati. Umur balik. Mahram itu umur balik. Kalau sudah berusia balik. Belum tentu. Oh, bagaimana kalau dia disunat pada saat lahir? Bahayanya itu pemikiran tak. Buang-buang jauh-jauhnya itu pemikiran biasa kotor tak itu. Iya, tapi kita yang ngomong.
Jadi Bapak punya ketentuan, kalau sudah sunat berarti sudah balik begitu. Bahaya kayak itu. Berarti kalau ada anak tadi sunat, wajib sholat. Karena sudah balik itu. Enggak, balik itu Pak bukan sunat. Balik itu adalah kalau dia sudah mimpi basah. Atau kalau nak mimpi basah, tumbuh rambut bulu di sekitar kemaluan. Kalau juga tidak, usia 15 tahun. Kebanyakan orang usia 15 tahun. Seperti itu. Enggak, jadi jangan punya pikirannya. Sunat. Alhamdulillah. Tapi bukan di beliau bilang. Alhamdulillah orang lain ya. Sudah ada? Ada ya? Baik, kita tutup. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.